Selamat malam, perkenalkan nama saya Angelika Christine Nainggolan. Saya dari PSKM 24A dengan NIM 4243210043. Saat ini saya akan membuat video mengenai sistem predik unsur guna memenuhi tugas yang diberikan oleh kakak asisten lab, yaitu Kak Putri Febriani Nababan. Adapun 3 tujuan dari percobaan praktikum mengenai sistem predik unsur. Yang pertama itu adalah mengetahui perubahan yang terjadi saat logam Na bersinggungan dengan air. Dan yang kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi saat larutan Na ditambahkan dengan larutan phenolphthalein, CuSO4, AgNO3, PbNO3 2 kali, FeCl3, dan HgCl2. Sistem predik unsur adalah tabel yang mengatur unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan unsur kimianya. Unsur-unsur dalam sistem predik unsur yaitu baris atau periode dan kolom atau golongan. Dengan unsur-unsur dalam satu golongan mirip karena memiliki jumlah elektron dan valensi yang sama. Nomor atom adalah unsur dalam tabel periode diatur berdasarkan urutan nomor atom, yaitu jumlah proton dalam inti atom. Misalnya hidrogen memiliki nomor atom 1 karena memiliki 1 proton, sedangkan helium memiliki nomor atom 2 karena memiliki 2 proton. Dan yang kedua, golongan atau kolom vertikal, yaitu unsur-unsur yang berada dalam satu kolom vertikal disebut berada dalam satu golongan. Unsur-unsur ini memiliki sifat kimia karena memiliki nomor atom dan valensi yang sama. 2. Golongan atau kolom vertikal. Unsur-unsur yang berada dalam satu kolom vertikal disebut berada dalam satu golongan. Unsur-unsur ini memiliki sifat kimia yang mirip karena memiliki jumlah elektron dan valensi yang sama. Periode atau baris horizontal itu adalah unsur-unsur yang berada dalam satu baris horizontal disebut berada dalam satu periode. Semua unsur dalam satu periode memiliki jumlah kulit elektron yang sama, tetapi sifat kimianya bervariasi dari logam di sebelah kiri dan non-logam di sebelah kanan. 4. Blok. Tabel periodik juga dapat dibagi menjadi beberapa blok berdasarkan orbital di mana terakhir kali elektron ditempatkan, seperti blok S, blok P, blok D, dan blok F. Ini mencerminkan konfigurasi elektron unsur-unsur tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sistem predik unsur yaitu adalah 1 buah bak kaca, 6 buah tabung reaksi, 1 buah penjepit tabung, 1 buah lampu spiritus, 6 buah pipet tetes, dan 1 buah Erlenmeyer ukuran 100 ml. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum sistem predik unsur, yang pertama logam natrium, logam magnesium, logam suprisulfat, logam perak nitrat, dan yang lain-lain seperti yang terlampir di pada gambar. Adapun perlakuan dan hasil percobaan yang telah dilakukan saat praktikum sistem predik unsur, yang pertama, ketika dimasukkan 50 ml air ke dalam bak kaca, lalu diletakkan logam Na di atas sampan dan diletakkan sampan di atas air, hasil percobaan yang terjadi yaitu perahu kertas yang sudah ditaruh di dalam 50 air, ketika logam Na ditaruh di atas perahu kertas tersebut mulai tenggelam dan terjadi ledakan api serta mengeluarkan asap. Lalu percobaan yang kedua, ketika dimasukkan 5 ml larutan NaOH. NaOH itu adalah hasil larutan dari larutan magnesium tadi ditambah phenolphthalein, itu menghasilkan perubahan warna menjadi ungu terang. Dan percobaan ketiga, ketika dimasukkan 5 ml larutan NaOH lalu ditambah larutan CuSO4, itu menghasilkan perubahan warna menjadi biru muda. Dan percobaan keempat, ketika dimasukkan 5 ml larutan NaOH ditambah AgNO3 0,1 molar sebanyak 3 ml, itu menghasilkan perubahan warna menjadi coklat keruh. Lalu percobaan yang kelima, ketika 2 cm logam magnesium dimasukkan ke dalam air 30 ml selama 5 menit, itu menghasilkan perubahan warna menjadi hitam pekat. Lalu percobaan yang keenam, ketika pita Mg dimasukkan ke dalam air yang tadi dibakar, lalu dihaluskan hingga menjadi serbuk. Lalu serbuk itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sampai larut, lalu diambil 5 ml larutan tersebut ke dalam tabung reaksi, lalu ditambah 3 tetes phenolphthalein. Itu menghasilkan perubahan warna dari hitam pekat menjadi putih keabuan, dan perubahan bentuk yang tadinya jadi padat
menjadi abu. Perubahan warna ketika ditetesi penaftalin itu menghasilkan warna ungu. Lalu percobaan yang ketujuh, ketika dimasukkan 5 ml larutan magnesium ke dalam tabung reaksi lalu ditambah 2 tetes CuSO4 0,1 molar, itu menghasilkan perubahan warna menjadi biru muda. Lalu percobaan yang terakhir, percobaan ke-8, ketika dimasukkan 5 ml larutan magnesium ke dalam tabung reaksi 3 lalu dicampurkan dengan 3 ml larutan AgNO3 bermolar 0,1, itu tidak menghasilkan perubahan apapun. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari praktikum sistem redo unsur yang pertama adalah ketika logam Na bersinggungan dengan air itu menghasilkan ledakan api dan mengeluarkan asap. Kesimpulan yang kedua yaitu ketika larutan Na ditambahkan larutan penaftalin terjadi perubahan warna menjadi ungu. Saat ditambahkan larutan CuSO4 terjadi endapan berwarna biru muda. Saat ditambahkan larutan AgNO3 terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan. Saat ditambahkan larutan PbNO3 2 kali terjadi endapan warna putih. Lalu saat ditambahkan larutan HgCl2 tidak terjadi perubahan apapun. Lalu saat ditambahkan FeCl2 itu terjadi perubahan warna menjadi kuning minyak. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu perubahan yang terjadi saat larutan magnesium ditambahkan larutan penaftalin terjadi perubahan warna menjadi warna ungu. Lalu ditambahkan larutan CuSO4 terjadi endapan berwarna biru muda. Lalu saat ditambahkan larutan PbNO3 2 kali terjadi endapan berwarna putih. Lalu saat ditambahkan AgNO3 tidak terjadi perubahan apapun. Lalu saat ditambahkan FeCl3 terjadi perubahan warna menjadi kuning minyak. Lalu saat ditambahkan HgCl2 tidak terjadi perubahan apapun. Sekian video saya mengenai praktikum sistem redo unsur. Adapun kesalahan kata saya saat saya menyampaikan materi mohon dimaafkan. Dan sekian dan terima kasih. Selamat malam.